Yang justru pada waktu jam kerja itu, weekday, itu adalah waktu yang untuk olahraga, bukan weekend. Jadi tensi itu nggak ada bisa sembuh. Halo pemirsa YouTube dan pendengar RRI Semarang, kembali dalam obrolan kesehatan terpercaya, Orkestra. Kali ini kita akan bincangkan mengenai kesehatan jantung. Karena kalau kita tahu, jantung adalah salah satu organ vital, karena kita pengennya hidup lama sehat begitu ya dalam melakukan aktivitas apapun. Kita akan bincangkan kali ini bersama Dr. Sulistiati Bayu Utabi SPJP PhD dari IMESRA. Kita sapa dulu, sudah hadir di studio RRI Semarang. Kabar baik, sehat Dr. Sulis? Alhamdulillah sehat. Pagi gimana? Alhamdulillah sehat. Dokter, saya tuh kan sering berdebar begitu ya. Berdebar ya. Kita nanti coba edukasi ke pendengar dan pemirsa YouTube RRI Semarang. Apakah memang berdebar dikala mungkin ujian ya kan, atau mungkin podcast seperti ini atau kegiatan lainnya itu dianggap normal? Dokter silahkan. Iya, berdebar ya. Berdebar itu memang salah satu dari beberapa gejala atau simptomatologi ya dari gangguan-gangguan kardiovaskuler. Tapi tidak selalu berdebar itu adalah suatu gangguan, tidak. Jadi ada suatu proses yang fisiologis atau normal itu juga suatu respon fisiologis juga bisa gitu ya. Tapi ada beberapa yang berdebar yang kita anggap palpitasi, yang bagian dari suatu yang tidak normal atau patologis itu juga ada. Jadi memang harus dipilah-pilah nih. Memang ada beberapa simptomatologi yang familiar atau dekat sekali dengan kardiovaskuler. Jadi kalau berdebar jenengan pas apa ya, misalnya wah dapat gaji atau dapat nggak mungkin ya berdebar, atau malah nggak dapat gaji malah berdebar, aduh deg-degan nih kok belum masuk gitu ya. Berdebar itu fisiologis. Jadi atau mau ujian berdebar fisiologi, ada mau apa debar karena sesuatu normal, direspon normal, asalkan debarannya itu tidak lebih dari misalnya lebih dari 150 kali per menit gitu misalnya. Berarti kalau ada gombalan berdebar saat ketemu gebetan itu masih wajar ya dokter ya? Bisa ya, coba pantun gitu ya. Oke, kita membicarakan merawat kesehatan jantung. Seberapa penting dokter kita itu harus merawat kesehatan jantung? Sangat penting ya, kalau merawat kesehatan jantung sangat penting karena jantung itu merupakan salah satu organ yang saya bisa katakan sebagai vital ya, karena dia mempertahankan agar suplai darah ke seluruh tubuh, jadi ke seluruh organ penting tubuh, salah satunya misalnya ke otak, kemudian ke jantung itu sendiri, ke ginjal, dan semua ya, ke mata, itu dipertahankan agar tetap konstan atau equilibrium terbaik, jadi ya, tetap normal. Yang kita sebut sebagai stroke volume maupun cardiac output. Jadi mempertahankan agar sekuncupnya jantung itu terbaik. Artinya untuk mempertahankan metabolisme, kita bisa metabolisme individu dan metabolisme jaringan seluruh tubuh itu tetap baik gitu. Jadi sangat penting sekali. Jadi kerja jantung, dan itu dari sejak sebelum lahir dok. Jadi sejak pertama itu dia bisa udah kita anggap sebagai bayi di dalam kandungan, itu sudah berdetak jantungnya ya. Betul. Bekerja terus sampai dia lahir, sampai ya akhir dari hidup ya. Oke. Tapi kan ada beberapa yang mungkin sering muncul ya ketika kita berolahraga ya kan, itu salah satunya cara untuk merawat kesehatan jantung. Betul. Cara yang tepat dokter yang mungkin kita range waktunya ya, ketika balita apakah sudah mulai merawat kesehatan jantung atau baru di usia berapa nih kita harus konsen merawat kesehatan jantung? Pertanyaan yang sangat baik ini. Jadi memang sebenarnya merawat kesehatan jantung itu dari sejak awal ya, kita sudah harus tahu. Bahkan edukasi itu sudah sejak dini ya, kita ketahui. Jadi jangan sampai sudah ada kelainan baru kemudian kita paham, oh ternyata yang dulu yang kebijakan itu kurang bagus atau atau mencederai terhadap bukan hanya jantung ya, mencederai terhadap lebih tepatnya kardiovaskuler. Jadi jantung dan seluruh pembuluh darah gitu ya. Karena jantung dan pembuluh darah itu emang
tidak bisa dipisahkan ya, karena setelah jantung kemudian dikeluarkan ke pembuluh darah itu ada sel namanya endotel. Jadi endotel itu yang melapisi seluruh pembuluh darah. Nah, endotel itu kita jaga agar tetap sehat gitu ya. Kalau endotel itu tetap sehat, dimanapun endotel itu, endotel koroner katakanlah, pembuluh darah koroner itu pembuluh darah yang beri makan jantung, tetap sehat maka dia akan berfungsi tetap baik. Tapi kalau endotelnya tidak baik, nah itu bisa ada yang kita sebut penyakit jantung koroner ya, karena penyempitan pembuluh darah koroner. Ada yang bahkan sampai serangan jantung. Atau kalau endotel di pembuluh darah otaknya sama ya, misalnya ada penyempitan pembuluh darah otak atau pembuluh darah di karotis, sehingga ada risiko terjadi, ada yang kita tahu stroke ya, ada stroke atau pembuluh darah di ginjal. Nah, karena pembuluh darah itu kan sistemnya kontinu ya, berarti nyambung menyambung, jadi nggak bisa kita pisah-pisahkan. Oh ini pembuluh darah kok jantung aja nih, jadi ya, koroner. Yang itu nggak usah kita pikirkan, nggak juga kan. Jadi karena biasanya kalau katakanlah penyakit tensi misalnya, hipertensi ya misalnya, penyakit tekanan darah tinggi. Kalau pembuluh darah tekanan darah tinggi, berarti kan dia akan mencederai, tekanan tinggi kan di sistemik pembuluh darah. Salah satunya mencederai endotel itu. Nah, bukan hanya endotel pembuluh darah kaki yang kena ya, semua pembuluh darah di otak, pembuluh darah di jantung itu sendiri, pembuluh darah di ginjal sama-sama menderita. Kalau misalnya pembuluh darah itu bisa teriak ya, mungkin dia teriak, aduh tolong tensi terlalu tinggi gitu ya, cuma kadang nggak bisa ngomong ya. Ya udah gitu. Jadi dia akan mengalami namanya disfungsi endotel, dia merusak fungsi endotelnya yang harusnya dia bisa waktunya dia vasokonstriksi, dia vasokonstriksi, dia waktunya dia vasodilatasi, dia vasodilatasi. Dia bisa mengeluarkan cairan-cairan yang hormon lokal, hitokin lokal yang bisa membantu mencegah penyempitan pembuluh darah, mencegah bersifat antikoagulan. Itu ada di pembuluh darah yang kita sebut endotel itu, sel pembuluh darah. Kalau dengan usia mungkin remaja, yang masalah tadi ya, olahraga ya, dia belum kita singgung malah ya. Nah, olahraga, nah disitulah pentingnya olahraga. Nah, si olahraga ini ternyata dapat menjaga fungsi endotel tadi. Nah, jadi menjaga fungsi endotel, dikatakan ya olahraga yang tepat itu dapat mencegah terjadi tekanan darah tinggi. Atau yang sudah tekanan darah tinggi nih, kita kalau olahraganya baik nih, kita bisa menurunkan sampai 10-20 mm air mata. Wow. Belum tambah obat loh ya. Belum tambah obat. Itu secara alami ya dokter ya. Tapi olahraganya pun juga harus disesuaikan dokter. Betul, harus disesuaikan. Jadi olahraga itu memang ada yang namanya intensitas olahraganya, terus durasi olahraganya ya. Nah, kalau olahraganya biasanya kita melakukan intensitas durasi, ada yang pasang di ringan, ada yang di sedang, intensitas sedang. Dan biasanya durasinya 15 sampai 30 menit. 15 sampai 30 menit. Cukup, kadang-kadang 2 jam, 3 jam, enggak overtrain. Enggak pernah olahraga seminggu sekali 2 jam gitu ya. Iya, gitu sakit lempos. enggak bercanda. Jadi ada yang penting itu adalah konsisten. Jadi konsisten. Jadi contoh katakanlah kita bisa pakai 5 hari kerja apa 6 hari kerja nih misalnya ya. Nah, si olahraga itu bisa kita lakukan 5 hari kerja. Nah, justru pada waktu jam kerja itu, weekday, itu adalah waktu yang untuk olahraga, bukan weekend. Karena kadang-kadang kita kan taruh, hari Sabtu Minggu yuk kita libur yuk, kita olahraga nih ya gitu. Kemudian ke misalnya ke jalan kita istilahnya Car Free Day kita. Nah, bukan itu sebenarnya. Nah, kita bisa pakai itu sebagai, bahkan kadang-kadang misalnya setiap hari katakanlah 5 hari kerja, Senin sampai Jumat olahraga. Cukup cuma 15 sampai 30 menit. Tapi konsisten. Nanti Sabtu Minggunya mau libur olahraga boleh. Atau kalau dia pakai 6 hari kerja, mau pakai yang 15-30 menit dalam 6 hari, boleh. Kemudian hari Minggunya dia libur, boleh. Jadi sekarang waktunya misalnya mau jalan-jalan kemana, ke puncak atau kemana ya, ke Bandungan ya gitu. Boleh. Kalau olahraga yang tepat dokter, sekarang kan lagi tren nih, running, lari ya, ada badminton, ada padel sekarang. Olahraga yang tepat untuk merawat jantung itu apa dokter? Sebenarnya semua tepat. Asalkan komposisinya baik ya. Kita bisa mengutamakan dulu aerobik.
Oh, aerobik. Ya aerobik itu contoh aerobik gini, aerobik itu salah satunya adalah jalan cepat, kemudian bersepeda, jogging tuh aerobik, kemudian bersepeda, berenang. Oh, berenang. Itu namanya aerobik. Jadi memang kan biasanya aerobik kecepatannya konstan ya. Tapi kita bisa selingi juga dengan isotonik, nge-gym, angkat beban. Tapi yang misalnya udah biasa, kita bisa angkat beban dikit. Untuk muscle train bisa, atau kita bisa juga dengan game. Nge-game. Game itu maksudnya misalnya kalau badminton itu contohnya game. Saya tunggu-tunggu nih, kok olahraga saya nggak ada. Gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang orang sukanya badminton, tenis itu atau tenis meja itu adalah game. Nah, tapi kadang-kadang orang men-skip yang aerobik karena emang lebih bersifat boring ya. Tapi dia langsung ke arah game. Nah, mungkin tetap harus ada aerobiknya. Memang running itu emang kalau orang nggak hobi, membosankan jadinya. Apalagi runningannya di treadmill ya. Di treadmill kan kita lihatnya sana satu. Kecuali kalau sambil Car Free Day bisa lihat kanan kiri ya kan. Betul. Itu lebih happy kayaknya. Baik. Dokter, nanti kita lanjutkan kembali. Pasti pemirsa dan pendengar ingin tahu gejala-gejala apa saja yang harus diwaspadai. Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. 92,1 Prado FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI Digital saja toh. Sesekali jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Kalau tadi pemirsa dan pendengar RRI, kita sudah tahu sebetulnya sepenting itu merawat kesehatan jantung sejak dini, bahkan tadi di dalam kandungan. Tapi gejala-gejala apa saja yang harus kita waspadai? Kita akan bincangkan kembali bersama Dr. Sulistiati Bayu Utabi, SPJP PhD dari IMESRA. Dr. Sulis, gejala apa deh yang harus diwaspadai pemirsa dan pendengar ketika merasa ada yang tidak baik nih dengan jantungnya, dokter? Betul, jadi kita sebutnya simptomatologi atau keluhan ya, dari beberapa keluhan yang memang sering terjadi pada penderita-penderita penyakit kardiovaskular, salah satunya jantung. Nah, yang paling sering itu adalah nyeri dada. Kanan apa kiri, dok? Nyeri dada sebenarnya biasanya kiri, tapi tidak bisa dilokalisir lebih tepatnya. Nanti kita kok bilang, dok sakit dada saya yang mana? Sebelah sini, gitu bisa nunjuk. Nah, itu malah lebih less likely untuk jantung. Nah, karena jantung tuh biasanya bersifat dull pain. Jadi visceral pain nggak bisa kita lokalisir. Tapi kalau, aduh dok cekot-cekot sebelah sini atau cekot-cekot sebelah sini atau cekot sebelah sini, bisa ditunjuk tuh. Nah itu lebih less likely untuk tidak mengarah ya, tidak mengarah ke masalah kardiovaskular atau masalah jantung. Karena kalau jantung tuh bersifat visceral pain atau dull pain, tumpul nyerinya. Kalau yang kayak gitu biasanya sharp pain gitu bisa. Otot tuh nyeri otot, jadi muskuloskeletal bisa, atau nyeri sendi otot. Karena kan sendi otot bukan hanya di lutut kan, di sini kan ada tulang, ada otot juga, ada otot dada, ada saraf juga gitu. Jadi kalau masalah saraf itu biasanya juga sharp pain, jadi yang lebih bisa dilokalisir loh nyerinya. Nah selain nyeri dada ada namanya sesak napas. Nah kadang-kadang itu gejala kedua yang sering dikeluhkan tuh sama pasien-pasien dengan penderita kardiovaskular, penyakit jantung. Aduh napas saya sering sesak dok. Nah tapi ada bagaimana sesaknya? Nah mungkin di sini kita bicarakan. Ada lagi kemudian berdebar-debar tadi ya. Jadi ada nyeri dada, ada sesak napas, ada berdebar-debar. Ada yang bilang pingsan atau sinkopi. Tiba-tiba pingsan gitu ya? Dia pingsan. Nah pingsan tuh berarti dia kehilangan kesadaran temporer sejenak, tapi kemudian bisa pulih lagi langsung. Nah itu namanya sinkopi. Beda sama pingsan agak lama, penurunan kesadaran lama itu bukan pingsan. Nah sinkopi atau biru ya yang kadang-kadang sering dikeluhkan kok biru di tangan atau biru di daerah mulut gitu ya.
biasanya penyakit jantung bawaan anak-anak tuh, kita bicara mengenai nanti ada anak-anak. Jadi penyakit jantung bukan punya dewasa aja ya, anak-anak juga ada tuh risiko penyakit jantung, tapi bawaan misalnya. Kemudian berdebat-debat tadi sudah bengkak. Nah, kaki kan sudah dikeluhkan datang, tuh kaki saya kok bengkak ya gitu. Bengkak ya, kalau ditekan itu kadang-kadang mendelep. Oh, kembalinya lama. Yes, jadi mentung gitu, mentelep, kemudian dia kembali lama gitu. Jeglong gitu bahasa Jawanya iya, ya. gitu. Itu namanya kita sebut edem atau edem piting. Itu bengkak di ke ekstremitas gitu bisa. Itu salah satu beberapa dari keluhan-keluhan yang sering dikeluhkan di penyakit kardiovaskuler. Tapi jangan self diagnosis ya. Enggak boleh Ya kan, jadi kalau mungkin merasa gejalanya langsung aja ke dokter gitu ya, Dokter Sulis ya. Konfirmasi gitu, karena memang banyak overlap. Jadi mereka keluhan-keluhan tadi itu tidak selalu punyanya penyakit jantung gitu. Iya. Karena kita tahu misalnya nyeri dada, katakanlah nyeri dada yang bagaimana toh. Nah, itu harus dikonsultasikan. Karena di dada itu bukan punyanya organ jantung aja. Di dada itu kan ada paru-paru. Di dada juga ada otot kan, ada otot, ada sendi, ada tulangnya di situ juga. Salah katakanlah atau trauma atau katakanlah salah posisi, ya nyeri juga kan, juga bisa. Ada organ lain itu namanya mah juga ya, ada gaster atau lambung, gitu ya. bisa itu juga. Jadi emang harus dikonsultasikan, nggak boleh self diagnosis. Kalau tadi Dokter Sulis mengatakan ada nyeri ya yang mencirikan bahwa itu penyakit jantung. Bisa digambarkan lagi nggak, Dok? Nyerinya tuh seperti apa sih yang menjadi ciri khas adanya ketidakbaikan pada jantung kita, Dokter? Silakan. Betul, ya. Jadi kalau nyeri ya yang berhubungan sama kardiovaskular ya atau penyakit jantung itu biasanya justru malah nyerinya itu si visceral pain. Jadi nggak bisa ditunjuk, jadi nggak bisa dilokalisir nih. Kalau pasien bilang, dok, saya nyeri dada dok, saya nyeri dada gitu. Sebelah mana bu? Sebelah sini lah dok, sebelah sini kadang-kadang. Nah dia bisa nunjuk. Nah itu less likely untuk suatu penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung. Karena dia biasanya bersifat visceral pain, bukan parietal pain atau bukan yang short pain, dia dull pain. Nggak bisa ditunjuk. Nah biasanya bersifatnya retrosternal, jadi di belakang. Jadi nyerinya tuh di belakang tuh, bukan di surface, bukan di permukaan dada. Kalau bilang, aduh bukan dada saya kayaknya cokot-cokot, apa cenut-cenut dok, di mana bukan dada tuh dok, dia bisa nunjuk juga. Nah itu biasanya bukan, karena kan banyak ya bisa berupa muskuloskeletal pain, muskuloskeletal maksudnya otot, apa sendinya, apa tulangnya gitu ya. Itu berarti lebih ke arah sharp pain atau parietal pain. Tapi kalau yang jantung itu biasanya di belakang, retrosternal. Jadi di belakang, terus kemudian nggak bisa dilokalisir ya. Nah kadang-kadang ada yang refer, dijalarkan. Kadang-kadang dijalarkan. Pas kayak nyeri dok kayak dijalarkan ya, ada bilang dijalarkan ke rahang, menjalar begitu ya. Ada yang menjalarkan ke bahu kiri sampai lengan, sampai lengan kiri sampai ke tangan gitu ya, itu ada, atau sampai ke punggung, ada sampai dada tapi kok tembus ke punggung gitu dok. Kayak ditusuk sampai ke punggung gitu. Bukan lebih masa ini kualitas ya. Jadi masalah kualitasnya biasanya karena dia bersifat dull pain, ya, jadi tumpul, dia biasanya bersifat ditekan. Ditekan, ditindih, diremet, diremek, nggak bisa napas, susah bernapas seperti itu. Nah, jadi jarang seperti ditusuk, diiris-iris. Itu perbedaan itu berarti ya. Kalau seperti diiris dok, kayak ditusuk itu lebih ke sharp pain biasanya. Atau ya, jadi lebihnya sharp ya, tajam ya. Tapi kalau yang itu kan nggak tajam, jadi dull pain itu lebih ke kardiovaskuler seperti itu. Nah, kalau mengenai durasi, itu tergantung serangan, apakah ini termasuk yang acute ataukah serangan, ataukah yang bersifat stable angina. Kalau yang misalnya acute biasanya tuh lebih dari 20 menit. Lama ya? Ya, baru first onset misalnya baru pertama kali seperti ini, atau ada accelerating tempo, makin lama makin berat nih nyeri-nyerinya. Nah itu biasanya kategori serangan ya, serangan jantung atau serangan ACS ya atau acute. Nah dosisnya lebih dari 20. Tapi kalau yang bersifat stable, angina atau angina yang stabil, itu biasanya diprovokasi oleh aktivitas. Jadi contoh misalnya dia pasien lagi jalan, awalnya dia diam nggak ada masalah, tapi begitu dia jalan agak cepat kemurung, udah dia berat deh dok gitu. Tapi dia buat istirahat hilang. Nah itu biasanya berhubungan dengan kardiovaskular, agak khas tuh gitu. Kalau satu yang kayak gitu juga, nah harus segera konsultasi tuh gitu. Nah jadi dada yang khas seperti itu. Selain penjalaran, kemudian
durasi tadi ya. Kalau yang stabil tuh dia berbaik dengan istirahat atau dengan obat-obat yang vasodilator. Beberapa pasien tuh ada yang dia punya nitrate, dia punya obat di bawah lidah tuh biasanya dia menghilang. Itu berarti khas untuk kardiovaskuler. Itu yang memang sudah melakukan pemeriksaan Terapi ya, itu udah atau terapi pemeriksaan, gitu ya. ya. Betul. Oke. Tapi kalau range dokter, kan kita bisa lihat orang lansia 50 tahun ke atas lah ya, sering ada kasus serangan jantung, meninggal dunia dan lain sebagainya. Apakah memang itu ciri khas jantung di usia lansia atau mungkin semakin kesini semakin muda atau gimana dokter? Ya mengenai usia ya, itu pertanyaan bagus. Jadi penyakit jantung sekali lagi emang sangat luas ya. Jadi variasinya luas. Jadi yang kita tahu memang dan merupakan suatu penyakit kardiovaskuler itu merupakan number one killer. Jadi pembunuh utama bukan Indonesia saja, di seluruh dunia. Betul. Jadi dan konteksnya ada kardiovaskular. Jadi penyakit jantung dan stroke. Jadi sebenarnya itu adalah pembunuh utama. Nah, dan yang orang tahu atau masyarakat tahu tuh penyakit jantung itu pemikirannya masih penyakit jantung koroner gitu ya. Padahal penyakit jantung kan sangat luas Ada sebenarnya, banyak. Penyakit jantung tuh banyak. Penyakit jantung tuh yang paling sering memang penyakit jantung koroner atau beberapa dengan varian-variannya, serangan jantung, ACS gitu ya. Kemudian penyakit jantung hipertensi. Penyakit jantung akibat hipertensi. Jadi biasanya ada hipertrofi, ototnya tebel-tebel gitu ya, ada gangguan diastolik, itu ada penyakit jantung hipertensi, ada penyakit jantung rematik. Dengar ya, penyakit jantung katup gitu ya. Penyakit jantung rematik atau penyakit jantung katup itu berarti penyakit jantung yang menyerang atau akibat dari kelainan-kelainan di katup-katupnya. Jadi jantung itu ada 4 katup. Jadi biasanya memang penyakit katup bisa bersifat degeneratif ataukah didapat itu kan. Kalau didapat itu biasanya penyakit jantung rematik. Nah itu kalau bicara masalah penyakit jantung rematik, kalau itu berhubungan sama usia tadi, usianya ternyata lebih muda gitu. Lebih muda karena dia kena. Nanti saya jelasin habis ini. Karena penyakit jantung rematik itu penyebabnya adalah akibat sekual dari infeksi bakteri tertentu yaitu Streptococcus beta hemolyticus yang menyerang ke katup jantung. Kemudian inflamasinya yang menyebabkan kerusakan di katup jantungnya. Nah, kemudian itu berjalan terus tuh progresif sifatnya, akhirnya dia merusak si katup jantung. Nah, kalau merusak si katup jantung, kejadian infeksinya pada zaman kanak-kanak sampai remaja gitu. Kanak-kanak, contoh katakanlah si bakteri ini Streptococcus beta hemolyticusnya nyerang pada waktu anak itu radang tenggorok nih, aduh radang. Orang itu kan mari dewe gitu kan, atau sembuh sendiri, atau dikasih antibiotik sama dokter tapi nggak dihabisin tuh. Namanya kalau antibiotik tuh harus habis. Jadi kalau antibiotik dikasih antibiotik harus habis karena biar kita mencegah kelab jantung benar-benar sembuh. Jadi benar-benar mati si kuman ya gitu, mengeliminir kuman. Kalau enggak, kalau kumannya bagus nggak masalah. Kalau kumannya tiba-tiba membahayakan terhadap jantung, nah itu bisa kena ke jantungnya. Nah akhirnya itu menyebabkan kelainan katup tadi. Memang seringnya pada yang hygiene sanitasinya kurang baik. Nah, ke populasi itu. Di Indonesia masih tinggi penyakit jantung katup. Ya. Terus kemudian ada penyakit jantung kardiomiopati. Jadi otot menyerang otot. Kita nggak tahu karena pati, berarti memang nggak tahu penyebabnya kenapa. Dikatakan teorinya karena virus. Jadi virus ya. Virus itu menyerang myokard, jadi menyebabkan kelemahan dari kerja otot jantung itu ada. Jadi banyak. Nah, yang terakhir adanya penyakit jantung bawaan. Nah, congenital heart disease. Nah, ini lebih mudah lagi. Bisa dari bayi baru lahir sampai anak-anak itu atau sampai remaja. Nah, kalau masalah tadi mulai kapan? Ya, berarti dari kanak-kanak ya harusnya ya kalau untuk masalah jantung. Nah, cuma untuk yang penyakit jantung koroner tadi mungkin kita sudah mulai harus setelah kita masuk usia 30-40 tahun kita sudah mulai tahu nih, udah mulai menjaga hidup sehat dari awal ya, nggak perlu dari nunggu waktu ya hidup sehat, tapi kita mulai mengerti bahwa memasuki usia itu udah resikonya akan lebih tinggi. Jadi sudah tidak ada arti bahwa mereka yang terkena penyakit jantung itu harus tua, ya kan? Karena pertumbuhan kita yang tidak higienis atau mungkin
banyak kehidupan subsetnya. sehari-hari yang Betul. tidak baik Betul. itu bisa menjadi salah satu penyebab ya dokter betul. ya. Karena memang ada pergeseran tren. Nah, apa tuh maksudnya? Kalau zaman dulu mungkin kita makannya lebih alami nih. Ya, lebih alami. Misalnya semua dikukus ya. Betul. Apa katakanlah misalnya singkong dikukus ya dulu atau makan-makan yang dikukus. Nah sekarang kan udah beda nih, ya, semua serba digoreng, serang-sereng. Udah gitu enak-enak lagi makanannya. Ada lagi ya instant food yang kita dari luar dulu nggak ada, sekarang jadi ada ya. Minuman-minuman yang wah toppingnya banyak banget tuh, yang katanya kopi, tapi ternyata kopinya berapa persen. Tambahannya adalah creamer ya, sugar ya, gula dan lain-lain. Jadi banyakkan non kopinya. Nah itu yang kadang-kadang membuat tren itu berubah. Dulu kita ada penyakit jantung koroner pada usia rentang 60, 70 dia turun sekarang 40, 50, bahkan 30 tahun sudah ada yang serangan jantung gitu. Oke. Bagaimana mengatasinya dan pengobatannya seperti apa? Nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini ya. Jangan kemana-mana pemirsa dan pendengar RRI, nanti kita akan lanjutkan di segmen terakhir. Bagaimana sebetulnya kita harus melakukan pengobatan ya agar jantung kita tetap sehat. Tetap bersama kami. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Dengan kondisi saat ini pemirsa YouTube dan pendengar RRI Semarang perlu ada pembenahan dan kita juga harus mengetahui nih pengobatan seperti apa yang tepat untuk kesehatan jantung kita. Kita akan lanjutkan perbincangan bersama Dr. Sulistiati Bayu Utami SPJP PhD. Dr. Sulis, ketika kita sudah didiagnosis mungkin terkena penyakit jantung ya, apa mungkin yang harus dihindari, apa yang harus diperbolehkan dan pengobatan seperti apa yang tepat? Silakan dokter. Iya, terima kasih. Nah kembali lagi memang apabila sudah didiagnosis penyakit jantung ya kita harus benar-benar tahu nih penyakit jantungnya yang mana. Dan beberapa tidak harus orang sudah sakit jantung loh yang harus aware. Jadi jangan, untuk yang sehat pun sudah aware juga. Jadi untuk pencegahan juga jangan meremehkan pencegahan ya. Betul. Karena kita dari hidup itu dari promotif. Jadi orang sehat tetap kita jaga sehat. Preventif yang sehat mencegah biar nggak sakit. Kemudian secondary prevention yang udah sakit mencegah biar nggak serangan lagi. Contoh pernah serangan jantung nih, ya jangan kita mencegah agar nggak serangan lagi seperti itu. Contoh yang pernah stroke ya, secondary prevention kita obat-obatan itu untuk pencegahan serangan berikutnya. Jadi kita harus tahu nih sadar diri kita nih di posisi yang mana gitu. Posisi sehat, nah kita benar-benar menjaga agar kita nggak kena faktor risiko. Katakanlah saya belum pernah, dok saya aman kok dok, nggak ada hipertensi, nggak ada gula, misalnya nggak ada kolesterol atau dislipidemia penyakit atau nggak ada faktor-faktor risiko keluarga gitu. Nah, ya udah saya makan bisa sembrono. Nah, nggak boleh gitu juga. Artinya kita di posisi ya sekarang promotif dan preventif. Jadi faktor-faktor risiko nggak ada ya kita mencegah agar jangan ada faktor risiko. Dari faktor risiko tadi untuk jantung kan ada hipertensi, ada gula, ada kolesterol ya, kolesterol 3, ada dislipidemia, merokok ya, smoker, kemudian atau memang yang ada bakat atau penyakit jantung, ada keluarga yang punya penyakit jantung, papa mamanya misalnya yang langsung, nah itu punya bakat juga nantinya. Nah yang kayak gitu udah tahu posisinya di mana gitu. Jadi udah nggak punya. Yang berikutnya adalah yang sudah punya faktor risiko. Dok saya cuma hipertensi kok dok. Ya udah, jadi hipertensi dijaga. Jangan sampai hipertensi itu akan menyebabkan penyakit kardiovaskuler gitu. Jadi jangan sampai nggak apa-apa hipertensi doang, tiba-tiba besok stroke. Nggak apa hipertensi doang, besok serangan jantung gitu. Jadi itu mencegah, itu pencegahan. Jadi udah punya faktor risiko, kita atasi faktor risiko itu dengan baik. Apa caranya ya? Berarti kita ke dokter. Dan dokter akan memberikan advice. Oh, ibu obatnya ini ya. Nah, jadi kita pengobatan dengan ke dokter, konsultasikan dan mendapatkan pengobatan sampai targetnya tercapai. Oke. Jadi jangan berharap, sudah minum obat kok. Kan tensi berapa bu? Oh tensi 150 dok. Nah betul targetnya belum tercapai kan. Nah jadi sekali lagi bahwa
faktor risikonya harus di treatment. Jadi faktor risiko tersebut si tensinya harus bagus, gula sama. Jadi dengan targetnya atau goalnya tercapai. Jadi ada targetnya ya. Jadi bukan sudah minum obat kok gulanya. Dicek gulanya masih tinggi, masih 300 dok, masih 250, berarti belum tercapai. Ini makanya perlu kontrol atau komunikasi sama dokter itu. Jadi dokter akan mengadjust untuk dosis-dosisnya seperti itu. Oke, saya tidak bosan dokter untuk mengedukasi kepada pemirsa dan pendengar RRI ya. Ketika sudah mendapatkan obat, itu memang dokter kan sudah memiliki kapasitas yang cukup seberapa, ya kan? Untuk berapa lama? Kadang mereka bosan karena obatnya cukup banyak, betul. dan terus jangka waktunya lama. Boleh diedukasi dok, sepenting itu bahwa menghabiskan obat sesuai takaran dari dokter. Penting Silahkan. sekali. Jadi tujuan dokter memberikan obat itu adalah yaitu memanajemen agar faktor risiko tadi terkontrol gitu. Katakanlah tadi kan kita bicara menyinggung mengenai endotel tadi ya, jadi lapisan di pembuluh darah ya. Lapisan pembuluh darah itu cedera apabila tensinya tinggi. Ya, jadi bayangkan loh, bosen nih minum obat tensi misalnya, obat tensi, terus padahal obat tensi emang nggak ada sembuhnya ya, tensi, gula itu nggak ada sembuhnya, tapi kita bisa mengkontrol. Jadi dia bilang kalau ada iklan saya sembuh dari hipertensi, saya jangan dipercaya ibu-ibu ya. Nah, itu kadang-kadang suka menyesatkan. Jadi tensi itu nggak ada bisa sembuh, tetapi dapat kita kontrol. Jadi jangan khawatir. Nah, si dokter itu adalah tugasnya adalah menjaga agar tensi-tensi dari pasien itu atau hipertensinya akan terkontrol, sehingga tekanan darah yang terlalu tinggi tidak akan mencederai endotel tadi. Itu seluruh tubuh, sama endotel di otak, endotel di pembuluh darah koroner jantung, endotel di kaki, di ginjal semua ya, di mata. Jadi agar tubuh kita sehat. Jadi sangat penting. Memang ada fase kadang-kadang bosan ya, tapi diingat bahwa kalau kita bisa mengkontrol itu outcome-nya lebih bagus gitu, outcome-nya lebih bagus. Tapi kalau kita udah kadung sampai serangan jantung dan terjadi ada gangguan di fungsi jantung, itu akan lebih berat dalam masalah pengobatannya. Jadi obatnya lebih cost-nya lebih besar dan seterusnya, lebih berat lah. Tapi kalau kita bisa membuat pencegahan tadi lebih bagus sebenarnya, artinya cost-nya akan lebih minimal dan seterusnya. Jadi jangan pernah bosan. Terus kemudian mengenai gula juga ya. Jadi sebenarnya penyakit jantung, terutama yang kita sebut penyakit jantung iskemik atau koroner tadi, itu adalah impact akibat dari faktor-faktor risiko tadi. Jadi kadang-kadang pasien mengatakan, wah saya minum obat jantungnya aja ya, kadang-kadang obat gulanya nggak diminum, atau obat hipertensi nggak diminum, sama aja. Karena sebenarnya kenapa terjadi penyakit jantung ya karena tadi faktor risiko tadi, ada hipertensi yang mencederai endotel, ada ada dislipidemia atau kolesterol yang tinggi yang mencederai endotel juga, atau ada penyakit gula yang mencederai endotel juga. Jadi tetap harus faktor risiko dikontrol. Tuh nggak apa-apa dong gulanya, minum obat jantungnya aja ya, nggak gitu ya. Karena itu sepaket sebetulnya. Satu paket, iya. Jadi kita mencegah. Nah, katakanlah gini, ada beberapa pasien jadi fasenya sudah pernah serangan jantung ya, katakanlah. Nah, tadi kan ada yang kita bicara mengenai promotif, preventif, tapi ada yang secondary prevention. Jadi sudah pernah serangan jantung nih, kemudian serangan jantung, kemudian untung selamat ya, misalnya dia selamat, dia cepat datang ke rumah sakit, kemudian katakanlah dia primary PCI atau dipasang ring gitu, dipasang stent. Nah, udah dok, udah pasang stent nih, udah aman. Nah, tugasnya belum selesai. Tugasnya adalah kita secondary prevention, adalah tugas pasien adalah mencegah serangan jantung berikutnya. Karena kalau sudah pasang ring, udah pernah bypass, sudah pernah serangan jantung, itu berarti kategorinya udah masuk very high risk. Jadi very high risk berarti beresiko ya, resikonya lebih tinggi dan jangan sampai ada serangan berikutnya. Makanya kemarin udah selesai nih ya, tapi kita mencegah jangan serangan jantung lagi, atau jangan kita memelihara stentnya agar tetap bagus seperti itu. Dokter, ketika kita melihat kondisi yang ada teman kita mungkin sedang berolahraga, pingsan, dan kita tahu bahwa memang dia punya riwayat penyakit jantung begitu ya. Apa yang harus kita lakukan dokter ketika melihat seperti itu, dan hal-hal seperti apa yang harus dihindari? Berolahraga dengan maksudnya dengan cara yang baik. Mungkin lagi sepak bola, tiba-tiba pingsan karena dia punya penyakit jantung. Sebagai teman, sebagai orang yang ada di sekitar harus berbuat seperti apa? Baik, jadi itu yang penting kita akan mengenal namanya basic life support ya.
pada waktu misalnya ada siapapun lah, tidak harus olahraga tuh di jalan ya, pas ada yang di convenience store ya, nggak nyebut nama ya, convenience store ya, itu ya ada mart apa gitu, bla bla bla. Nah, tiba-tiba ada yang jatuh gitu ya. Pokoknya di keramaian lah ya. Di keramaian, di pasar atau di mana. Ada yang jatuh, maka kita harus bisa mengaktifkan namanya basic life support. Kita cek nadinya, kita cek dulu kesadarannya sebenarnya. Nah, kalau kita kenal pas orang itu, kita bisa tepuk di sini, pak misalnya ya, atau bu, lebih kenal namanya, kita sebut namanya, misalnya Bu Ali ya, atau Pak Ali gitu, Pak Ali ya, gini biasanya. Jangan pukul muka ya. Sakit nanti ya. Pulang-pulang udah mau, kenapa muka pas sadar dia udah mau atau di pak di sini aja dipukul. Yang sekeras mungkin nggak masalah. Kalau dia nggak sadar juga, nggak respons, bisa dengan apa namanya, dicek nadinya. Nadi itu di daerah nama karotis ya, itu kita mulai belajar sekarang di karotis atau di tangan. Kalau nggak bisa ya, kalau tangan bisa, harus minimal kalian sudah bisa melihat nadi di tangan. Tapi untuk yang udah bisa belajar di karotis, kita bisa pakai karotis. Itu ada yang tut. Nah, kalau misalnya nggak ada nadinya tuh, berarti ini pasien lagi cardiac arrest. Oke. Ya, jadi ini pasien nggak ada nadi nih, nggak no pulse namanya. Nah, itu kita harus segera. Gak usah panik, waduh gak usah. Ada yang ngasih stocking atau ada dikasih minum. Pokoknya gak sadar kasih minum caranya. Ada yang dikasih kaos kaki bawah. Nah, jadi yang penting adalah langsung minta bantuan, aktifkan. Jadi alarm emergency langsung diaktifkan. Kalau situ ada orang, panggil bantuan. Kalau misalnya gak ada HP, telepon rumah sakit misalnya. Nah, sekarang ini penting ya, sekarang di masing-masing HP ada nomor rumah sakit atau emergency atau 911 apa ya. 112 kalau Kota Semarang ya. Ya, dilihat ya. Atau kalau misalnya nggak tahu, berarti kerabat terdekat lah. Telepon, tolong kerabat dekatnya untuk manggil yang lebih berwenang, rumah sakit atau apa ya. Nah, pada waktu kalau ada teman lebih kita bantuan kan lebih enak. Nah, kemudian kita nggak ada nadi, kita bisa CPR aja. Ini yang kayak di drama-drama Korea itu ya. Kenapa harus Korea? Karena lagi hits ya. Zaman tadi Jepang ya. Jepang. Berubah sekarang Korea. Nah, jadi tangannya mengikat, jadi apa begini, kemudian dia tegak, posisinya benar-benar di atas sternum. Jadi di atas tulang dada. Sini berarti ya. Ya, bukan terlalu ke atas, tidak terlalu ke perut. Jadi bukan perutnya diinjek-injek, bukan perutnya tekan-tekan, tapi benar-benar di dada, di tulang dada. Nah, tulang dada kira-kira anggaplah sepertiga atau setengah. Jadi ada tulang dada dari sini diceklung kan. Nah, cuma ada tulang dada di sini, kira-kira setengahnya di situ. Nah, pas di situ aja. Jadi jangan terlalu ke kiri. Memang jantung itu posisi di kiri, tapi kita nggak usah ke kiri. Pas di atas situ aja. Nah, jadi kalau di sini takutnya kostenya patah. Nah, kalau di sini lebih kuat dia. Jadi kalau di sini kan tahu ya koste ya. Jadi tulang yang begitu-begitu tuh. Kalau di sini dia takutnya patah. Tapi kalau di sini lebih aman. Lebih kuat ya. Yes. Nah, untuk basic life support untuk masyarakat, ya kita yang penting adalah CPR aja. CPR sudah benar-benar bisa menyelamatkan nyawa, dan artinya mendelay kematian. Jadi mendelay kematian. Kita sambil menunggu pihak yang lebih bisa menolong datang gitu. Jadi pada sementara kita nunggu ambulan, kita nunggu dokter di rumah sakit. Nah, kita pokoknya lakukan CPR aja. Itu berarti menunggu sampai nadinya terasa lagi atau gimana? Ya? Iya. Kapan menghentikan? Satu, orang hidup kan. Nah, kalau hidup ya jangan berhenti berarti. Atau ROSC namanya. Pas waktu kita cek lagi, nadinya ada, berarti dia sudah respon, berarti nadinya ada, sudah selesai. Atau bantuan datang udah, ambulannya datang, ada dokter yang lebih atau medis atau paramedis yang lebih mampu udah datang, berarti kita sudah, tugas kita selesai, akan diambil alih oleh yang lebih bisa. Atau sudah tanda-tanda kematian yang pasti sudah ada. Nah, pasti misalnya sudah tanda-tanda kematian batang otak sudah ada, dia udah mediasi maksimal, itu pupilnya sudah mengecil gitu ya. Melebar. Itu berarti sudah ini. Atau yang keempat kita udah effort ya, tapi kita udah capek. Kalau memang penolong kelelahan ya, kayak masa kita tolong terus, kita kan bisa pingsan nanti gitu. Kalau udah penolong kelelahan ya sudah,
kita bisa menghentikan. Itu salah satu pertolongan Indikatornya, pertama yang memang kita ya. harus paham ya Jadi dokter nanti ya. masing-masing sudah harus tahu nih. Nanti next time mungkin kita akan punya sesi ya. Kita coba bikin sesi pertolongan pertama. Oke, Dokter Sulis, karena memang kita keterbatasan waktu. Siap. Pada kesempatan kali ini boleh disampaikan untuk yang terakhir kalinya kepada pemirsa dan pendengar RRI, ajakan untuk sama-sama menjaga kesehatan jantung, dokter. Iya. Silahkan. Jadi kita harus mulai sadar bahwa posisi kita ini ada di mana. Contoh katakanlah kita dalam posisi yang sehat maka kita mencegah agar tidak sakit, jatuh, tidak mempunyai faktor risiko. Contoh misalnya sekarang kita nggak ada hipertensi, tidak ada diabetes misalnya, maka kita mencegah agar sampai kita kena faktor risiko tersebut. Cara apa? Makannya dijaga ya. Jangan makan terlalu banyak garam ya. Kita kebutuhan garam cuma 1 sendok teh diperbolehkan 1 sendok teh dalam 1 hari 24 jam. Jangan terlalu banyak asupan gula ya. Jangan terlalu banyak asupan gorengan-gorengan ya, minyak-minyak atau lemak jenuh ya. Mencegah agar kita tidak punya faktor risiko. Nah, yang sudah punya faktor risiko, kita mencegah agar faktor risiko tersebut tidak menjadi penyakit atau tidak menjadi penyakit jantung atau penyakit kardiovaskuler. Nah, yang sudah pernah serangan jantung, maka tetap kontrol, baik minum obat sesuai anjuran dokter agar kita mencegah serangan jantung berikutnya atau perburukan dari penyakitnya, seperti itu. Jadi kita harus tahu nih, kita sedang di fase yang mana, kita berada di mana. Kita tetap mengaktifkan promotif, preventif, dan kalau ada secondary prevention dan rehabilitatif juga. Baik, terima kasih Dokter Sulis. Semoga kita sehat selalu, bisa merawat kesehatan jantung agar aktivitas kita sampai tua pun ini tidak terganggu. Terima kasih dokter. Sama-sama, terima kasih. Sehat selalu dokter. Demikian tadi pemirsa dan pendengar RRI ya, bagaimana pentingnya kita merawat kesehatan jantung. Obrolan kesehatan terpercaya RRI akan terus hadir dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.